Polisi menyita bukti berupa buku, minyak gosok, dan rekaman CCTV di rumah korban. Dari hasil penyidikan, motif penganiayaan karena tersangka merasa jengkel terhadap korban dan beberapa faktor internal lainnya. Atas perbuatan tersangka, disangkakan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perkara pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kedua orang tua korban kekerasan terhadap anak berharap tersangka diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Perlakuan tersangka kepada korban tidak bisa dimaafkan karena tersangka sempat berbohong menyatakan korban terluka karena terjatuh. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai mampus. Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan anak selebgram Malang Agnia Punjabi, kita sapa jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Nadifa. Nadifa, setelah dilakukan penahanan, apakah masih ada pemanggilan saksi dalam kasus ini? Ya, selamat pagi Fajri dan saudara. Kasus penganiayaan seorang balita umur 3,5 tahun yang juga anak dari selebgram Agnia Punjabi ini, memang saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan seperti itu. Karena memang pelaku yang sebelumnya juga pengasuh dari korban ini melakukan penganiayaan hingga korban memiliki luka lebam di wajah seperti itu. Dan akhirnya kedua orang tuanya pun melaporkan hal tersebut ke Polresta Malang Kota. Dan setelah dilakukan dilakukan juga pemeriksaan terhadap saksi dan juga bukti-bukti. Di sini ada saksi yang diperiksa, ada 4 saksi, yaitu kedua orang tua dari korban, lalu juga ada dua pengasuh lainnya seperti itu. Dan setelah diperiksa saksi-saksi tersebut dan juga memeriksa CCTV yang dilaporkan, akan ada kecocokan antara visual dari CCTV dengan barang bukti yang diberikan. Di sini ada barang bukti seperti boneka, buku, spray, dan bantal. Ternyata ada kesesuaian antara visual dari CCTV dengan barang bukti tersebut, sehingga pelaku di sini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan balita 3,5 tahun anak dari selebgram Agnia Punjabi tersebut. Nah, setelah ditetapkan tersangka dan juga melakukan pemanggilan saksi dan juga pemeriksaan CCTV, nantinya Polresta Malang Kota sendiri terus akan mendalami kasus ini dengan memeriksa dan juga memanggil saksi-saksi lain seperti pihak-pihak lain, yaitu penyalur kerja dari pengasuh ini, karena memang pengasuh dan juga tersangka ini didapatkan dari penyalur tenaga kerja seperti itu, dan juga sudah bekerja dengan Agnia Punjabi selama 1 tahun, sehingga akan dicek apakah ada kemungkinan kekerasan pada 1 tahun ke belakang. Selain itu juga akan dicek lagi CCTV, karena memang sudah 1 tahun ke belakang bekerja dengan Agnia seperti itu ya, akhirnya akan dicek apakah ada kemungkinan penganiayaan lain, dan juga nantinya tentu akan ada tes kejiwaan untuk tersangka seperti itu. Dan untuk korban sendiri saat ini memang sudah menjalani visum dan juga akan ada trauma healing untuk membantu korban sendiri. Seperti itu, Fadri. Ya Nadifa, bagaimana dengan ancaman hukuman bagi sang pelaku? Ya, setelah di pemeriksaan saksi, CCTV, dan juga nantinya masih ada proses pemeriksaan lagi ya dengan
penyalur tenaga kerja, lalu juga pemeriksaan sisi lain terkait dengan 1 tahun kebelakang bagaimana apakah ada kemungkinan penganiayaan lain. Untuk saat ini memang sudah ditetapkan tersangka dan akan dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2018 dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Seperti itu, Fajri. Ya, dari pihak kepolisian masih terus mendalami apa yang menjadi motif kekerasan tersebut dan memanggil beberapa saksi-saksi termasuk penyalur pekerja pembantu pengasuh anak tersebut. Terima kasih Nadifa Rama melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.